Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kompetisi antara negara saat ini, ternyata yang memenangkan kompetisi itu belum tentu negara yang sumber daya alamnya besar. Belum tentu negara yang memiliki kekayaan uang finansial atau kekayaan natural yang besar. Atau negara yang memiliki penduduknya paling banyak. Ternyata negara-negara yang kuat di dunia ini adalah negara-negara yang berhasil membuat produk dan produknya itu dibeli oleh negara-negara lain karena negara lain sangat membutuhkannya. Nah, oleh karena itulah kita jadi teringat pada taksonomi Bloom bahwa tingkatan paling tinggi dalam hal pemikiran atau dalam hal pemikiran kognitif adalah mencipta, membuat sesuatu. Dan mencipta itu tidak harus menciptakan artefak-artefak barang atau fisik. Bisa juga diciptakan adalah rumus, metode, mekanisme, dan lain sebagainya. Kalau ciptaannya adalah produk yang kelihatan secara fisik, maka itu akan diperjualbelikan antar negara. Sementara kalau hasilnya non-produk, maka itu dijual dalam bentuk haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk bisa menjadi negara yang memiliki kreativitas atau dapat berinovasi menghasilkan produk itu, tentu saja kita harus terbiasa belajar tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar bisa, tetapi sampai pada level kita bisa membuat suatu inovasi baru yang bisa diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di negara kita, apalagi masyarakat dari negara lain. Lihatlah bagaimana negara-negara penghasil mobil itu bisa kaya, karena seluruh dunia ingin punya mobil. Lihatlah bagaimana negara-negara penghasil komputer itu menjadi kaya, karena seluruh dunia membutuhkan komputer. Disitulah Cina merasa sadar bahwa tidak mungkin mereka harus tetap tergantung pada negara-negara barat. Dan terbukti setelah berapa puluh tahun mereka sekarang bisa par dengan negara-negara barat. Itu bukan hanya tugas industri. Tidak mungkin orang terbiasa berinovasi itu seperti membalikan telapak tangan. Tetapi harus ada kultur atau budaya mencipta semenjak dini. Semenjak kapan? Semenjak sedini mungkin. Mulai dari kita balita, kita anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia. Kita harus terbiasa untuk menjadi seorang creator atau pencipta. Karena hanya dengan mencipta maka kita memiliki suatu produk yang bisa diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan bagi kita. Bisa dibayangkan kalau orang Indonesia yang 275 juta lebih itu sebagian menjadi pencipta ulung yang hasilnya bisa diperjualbelikan di seluruh dunia, pasti kita akan menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itulah maka SDM kita harus terbiasa menjadi seorang pencipta. Dan itu hanya bisa terjadi apabila budaya mencipta sesuatu sudah terbiasa dilakukan semenjak kita berada di sekolah. Baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Deep learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa membiasakan diri kita untuk menjadi seorang pencipta. Karena ilmu yang kita pahami itu adalah jalan untuk berikutnya. Untuk apa? Untuk kita pakai, untuk kita kembangkan. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri kita sendiri, masyarakat di sekitar kita, dan orang lain di seluruh dunia. Ingat, sekolah itu bukan tujuan. Sekolah adalah jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itulah maka biasakanlah para guru-guru dari awal, para dosen, agar mahasiswa, peserta didik, siswa, kalau perlu dari SD ya, atau TK, itu sudah terbiasa membuat suatu artefak. Bukankah dari TK kita sudah diajarkan
caranya melipat kertas sehingga menjadi beberapa jenis hewan, ya kan? Bukankah dari kecil juga kita sudah diajarkan cara membuat berbagai artefak-artefak sederhana? Saya diajarkan cara membuat asbak pakai tanah liat misalnya. Saya diajarkan membuat pot bunga menggunakan tali-tali itu, ya kan? Itu satu-satu kebiasaan mencipta. Tapi kadang-kadang saya jadi ingat ketika TK SD saya sering mencipta, SMP SMA sudah hilang penciptaannya itu tadi. Lebih banyak hafalan kognitif yang ditekankan. Oleh karena itu, kenapa kita membutuhkan budaya mencipta melalui pendekatan deep learning agar bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif. Mari teman-teman, kita terapkan deep learning. Pemahaman saja tidak cukup, penerapan saja tidak cukup, tapi mari kita lebih naik atas lagi ke dalam puncak taksonomi Bloom, yaitu creation. Terima kasih.